Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Selasa 25 Juli 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Siapa Tuhan Hidupmu? Siapa Tuhan Hidupmu? Firman Tuhan terambil dalam Lukas 11 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-26. Demikian bunyi firman Tuhan. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Dan karena ia tidak mendapatkannya, ia berkata, "Aku akan kembali ke rumah yang kutinggalkan itu." Maka pergilah ia, mendapati rumah itu bersih tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaan semula. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar bahwa kehidupan kami harus memiliki Tuhan dalam hidup kami yang menjaga hidup kami dan tidak merusak kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, siapa Tuhan hidupmu? Waktu kita membaca Lukas 11 ayat 24-25, maka kita akan mengingat akan ayat-ayat sebelumnya, yaitu Lukas 11 ayat 14 sampai ke 23. Di sana berbicara tentang Yesus dan Beelzebul. Pada suatu kali Yesus mengusir dari suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata, maka heranlah orang banyak. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Ada pula yang meminta suatu tanda dari sorga kepadanya untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaan dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Sahabat seperjalanan, kita melihat bagaimana manusia itu sedemikian luar biasa. Tuhan Yesus yang datang ingin menjadi Tuhan dan majikan dan Tuhan dalam hidup setiap orang-orang yang ditemui oleh Tuhan Yesus, masih dicurigai tatkala mengusir setan dari seorang yang kemudian bisu. Setelah setan itu keluar, maka orang itu dapat berkata-kata, maka heranlah orang banyak. Tatkala Yesus melakukan kuasa mujizatnya, menyatakan akan cinta dan kasih-Nya dengan menolong orang yang bisu, itu kemudian bisa berbicara dengan mengusir setan yang ada di dalam orang tersebut. Seyogianya orang yang waras dan orang yang kemudian berpikir secara normal saja dan wajar saja, dia akan melihat ini kuasa apa? Tidak mungkin setan mengusir kuasa setan. Dan Tuhan dengan kuasanya mengusir setan yang ada di dalam orang bisu itu sehingga dia dapat berkata-kata. Dan kemudian Yesus mengatakan, jikalau iblis itu terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimana kerajaan dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dalam kuasa Beelzebul. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Siapa tidak bersama dengan aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Kita bertemu dengan dua tuan. Satu iblis yang disebut dengan Beelzebul, yang terus berjuang bagaimana menduduki setiap pribadi manusia di dalam dunia ini untuk menjadi miliknya. Dan menjadi tuan di dalam rumah kehidupan setiap orang. Dan Yesus datang untuk mengalahkan maut, untuk mengalahkan setan dengan segala kuasanya. Maka pilihan ada terjadi pada setiap orang. Apakah kita akan menjadikan Yesus sebagai Tuhan dalam kehidupan kita, atau kita menjadikan Beelzebul sebagai Tuhan dalam kehidupan kita? Maka itu adalah pilihan yang terjadi. Sewaktu kita meminta Tuhan menjadi Tuhan dalam kehidupan kita, maka apa yang firman Tuhan katakan? Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu.
maka hidup kita ada di dalam kerajaan Allah dan bukan kerajaan setan atau kerajaan Beelzebul. Ini menjadi dua pilihan. Bahwa Allah datang membawa kebaikan, kabar baik, kabar keselamatan, kabar pertobatan, kabar penerimaan, dan rancangan damai sejahtera, masa depan yang penuh dengan harapan. Sementara iblis dan Beelzebul datang untuk mencerai mereka, untuk menghancurkan, untuk menduduki. Dan bertemu dengan sebuah kisah, bagaimana orang yang kemudian dirasuk setan itu menjadi bisu, tidak bisa berkata-kata. Setelah Yesus datang mengusir roh jahat yang di dalam diri orang itu segera dapat berkata-kata. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, tentu pada saat ini kita tidak mengalami perkara-perkara yang se-ekstrim yang terjadi dalam perjanjian baru, khususnya dalam Injil Lukas. Selama saya menjadi hamba Tuhan pun saya tidak pernah melihat ada orang yang kerasukan setan dalam bentuk gambaran seperti yang ada dalam Injil Lukas. Tapi ada orang yang bisa hidupnya memang menyerahkan diri kepada setan. Bagaimana? Yaitu bekerja sama dengan setan, dengar suara setan lewat bujukannya, lewat pencobaan. Orang yang jujur, maka akan dicobai bagaimana supaya korupsi. Orang yang setia, bagaimana dicobai supaya tidak setia, meninggalkan pasangannya. Orang yang kemudian Tuhan mengajarkan kita supaya lemah, lembut, ramah, punya penguasaan diri. Setan datang supaya kita punya karakter yang tidak terkendali, emosional, menyerang orang, menyalahkan orang, merasa benar sendiri. Bukankah ini adalah gambaran daripada rumah yang seharusnya Tuhan dan firman-Nya tinggal dalam kehidupan kita, tapi kita membiarkan Beelzebul, roh jahat yang masuk dalam kehidupan kita, yang menjadi tuan dalam hidup kita. Karena mengapa? Karena Alkitab mengatakan rumah kita kosong. Rumah kehidupan kita tidak ada tuannya. Tatkala Tuhan ada di dalam kehidupan kita, maka kita akan menjadi kuat. Karena Tuhan itu adalah kuasa di atas segala kuasa. Dia adalah pribadi yang maha di atas segala yang maha di dalam dunia ini. Tidak ada kata maha yang dikenakan selain kepada Tuhan. Maka tidak ada yang sanggup bisa mengganggu engkau. Tidak ada yang bisa kemudian mencobai engkau sewaktu engkau berpegang kepada firman Tuhan, taat dan berjalan bersama dengan Tuhan. Tidak pernah ada satu bagian ruang hidupmu, halaman hidupmu sekalipun, yang dimana iblis bisa masuk untuk menggoda dan merusak dan menghancurkan engkau. Sahabat seperjalanan, mari kita belajar pada renungan saat ini, siapa Tuhan dalam hidup sahabat seperjalanan? Apakah Tuhan Yesus? Apakah kemudian Beelzebul? Apa tandanya? Tandanya itu kalau seseorang yang dikuasai Beelzebul, maka sifat-sifat Beelzebul, sifat-sifat setan yang keluar dari hidup kita. Kata-kata kita, pikiran kita, niat kita, hati kita serong, hati kita busuk, hati kita licik, hati kita jahat. Tapi seseorang yang dikuasai oleh roh Allah, yang dikuasai oleh Kristus, dikuasai oleh kebenaran dan firman-Nya, dia akan mencerminkan karakter-karakter Allah. Dia akan menjadi orang yang setia, dia akan menjadi orang yang sabar, dia akan berjuang untuk tidak melukai orang lain, tidak melakukan korupsi, tidak tipu-tipu, tidak memfitnah, tidak berkata-kata kasar, tidak berkata-kata kotor, tidak menghina orang lain, tidak merendahkan orang lain, memahami bahwa semua apapun yang ada pada diri kita, semuanya berasal dari Allah dan dikembalikan kepada Allah. Pertanyaannya sahabat seperjalanan, siapa Tuhan dalam hidupmu? Apakah Yesus, Allah dan firman-Nya, atau setan dan Beelzebul? Itu pilihan kita. Jadikan Tuhan menjadi Tuhan dalam hidupmu dan bukan kuasa yang lain. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Biarlah ini menjadi bagian dalam diri kami. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.